Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di kota Baghdad ada fenomena aneh terjadi, yaitu ada seorang pencuri tapi tak pernah bisa dimasukkan ke dalam penjara karena pencuri itu masih anak kecil. Dan karena hal ini terus berulang-ulang dan terus berulang, para prajurit istana pun kewalahan menghadapi pencuri kecil yang selalu meresahkan warga itu. "Tangkap saja dia dan penjarakan," kata Abu Nawas. "Itu tidak mungkin, Tuan Abu. Pencuri itu kan masih anak-anak. Dan kami juga sudah berulang kali menangkapnya, Tuan. Tapi akhirnya ya dilepaskan kembali begitu saja," tutur mereka. "Loh, kenapa dilepaskan? Apakah anak itu keluarga dari pejabat istana?" tanya Abu Nawas. Bukan karena itu, Tuan Abu. Tapi umurnya kan masih di bawah 17 tahun, Tuan. Dan sedangkan peraturan yang berlaku kan apabila tindak kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur, maka tidak akan kena sanksi atau hukuman, Tuan," jelas mereka. Mendapati permasalahan yang lumayan rumit, Abu Nawas pun harus berpikir keras. "Bagaimana menurut Tuan Abu? Apa yang mesti kami lakukan? Kalau dibiarkan terus-menerus begini, nanti anak itu semakin menjadi-jadi, Tuan," tanya para prajurit istana. "Memang berapa umur anak itu sekarang?" tanya Abu Nawas. "Baru sekitar 15-an tahun lah, Tuan," jawab mereka. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi yang tepat tanpa harus melanggar peraturan. "Begini saja, kalian tetap awasi anak itu. Kalau ketahuan mencuri lagi, tangkap dia dan bawa kepadaku. Dan jangan lupa, bawa serta barang buktinya," kata Abu Nawas. Dan benar saja, beberapa hari kemudian anak itu kembali kedapatan mencuri di rumah salah satu warga. Tanpa menunggu lama, ia langsung ditangkap oleh prajurit istana dan dibawa ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, anak itu berkata dengan nada menantang, "Apa yang akan kau lakukan terhadapku? Aku ini masih anak di bawah umur. Kalau aku sampai dihukum, akan aku adukan kalian kepada Baginda Raja." "Oh enggak, siapa bilang kamu akan dihukum? Aku hanya mau ngasih tahu, kalau mengambil barang milik orang lain, barang itu harus dikembalikan. Nah, tugasmu sekarang mengembalikan barang yang kau ambil itu kepada pemiliknya," terang Abu Nawas. "Oh, cuma itu? Ya sudah, aku akan mengembalikannya," balas anak tersebut. Tunggu dulu. Sini, lepas dulu baju dan celanamu," sergah Abu Nawas. "Apa maksudmu? Aku harus mengembalikannya dengan keadaan telanjang?" tanya anak itu dengan terkejut. "Oh iyalah," jawab Abu Nawas. "Wah, gak maulah aku gak akan mempertontonkan auratku," tolak si anak. Denger ya, menurut undang-undang kamu itu kan masih anak di bawah umur, belum punya aurat. Jadi gak masalah dong kalau kamu telanjang di depan umum. Dan kalau kamu menganggap itu aurat, berarti kamu sudah cukup umur dan harus dipenjara atas perbuatanmu. Gimana? Jelas Abu Nawas. Nah, sekarang kamu mau pilih yang mana? Menjadi anak di bawah umur atau anak yang sudah cukup umur? Tanya Abu Nawas melanjutkan. "Tapi kenapa harus telanjang, Tuan?" tanya si anak mulai ketakutan. "Ya itu tadi, sebagai bukti saja kalau kamu masih anak di bawah umur. Namanya anak kecil kalau telanjang itu kan wajar," jelas Abu Nawas. Gak mau, Tuan. Aku malu jadi bahan tertawan orang-orang. Tapi aku juga gak mau kalau dipenjara, Tuan," balas si anak gemetaran. "Ya sudah, begini saja. Untuk kali ini kamu akan aku ampuni. Tapi ingat ya, kalau sampai terulang kembali, kamu tinggal pilih menjadi anak di bawah umur atau menjadi anak cukup umur," ancam Abu Nawas. Dan akhirnya sejak saat itu anak kecil tersebut pun tak lagi berani mencuri. Kisah selanjutnya.
Baghdad, kota yang selalu terang benderang dengan penduduknya yang sukacita, mendadak langitnya menjadi gelap gulita. Ternyata hari itu fenomena langka terjadi, gerhana matahari. Tentu hal ini membuat seluruh penduduk kerajaan pun panik. Baginda Raja pun memanggil para penasehatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan di tengah kerumunan, Abu Nawas pun tiba-tiba berseru, "Wahai Paduka, saya tahu apa yang sedang terjadi." Baginda Raja yang penasaran langsung bertanya, "Apa yang kau tahu? Katakanlah Abu Nawas." "Matahari sedang menangis, Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban Abu Nawas, semua orang pun terdiam. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda Raja pun ikut tersenyum mendengar jawaban konyol dari Abu Nawas. "Memang kenapa matahari menangis, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Karena matahari merasa kesepian, Paduka. Ia merasa iri melihat bulan yang selalu ditemani oleh bintang-bintang, Paduka," jawab Abu Nawas dengan polos. Baginda Raja dan para penasehatnya semakin geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap bersikeras dengan jawabannya. "Kalau begitu Abu Nawas, bagaimana cara kita menghibur matahari agar matahari tak menangis lagi dan langit menjadi cerah kembali?" tanya Baginda Raja sambil menahan tawa. "Paduka, kita harus mengadakan pesta besar-besaran, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kita undang semua bintang dan bulan untuk ikut berpesta. Dengan begitu kan matahari tidak akan merasa kesepian lagi, Paduka." Baginda Raja dan para penasehatnya tak bisa menahan tawa. Mereka tidak menyangka Abu Nawas bisa memberikan ide yang sangat konyol. Idemu bagus juga, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menahan tawa. "Tapi bagaimana caranya kita mengundang bulan dan bintang-bintang?" "Kita bisa menggunakan trompet yang ada di halaman istana, Paduka," jawab Abu Nawas. "Dengan trompet itu, suara kita akan terdengar sampai ke langit." Baginda Raja pun meladeni saran konyol Abu Nawas dan memerintahkan pengawalnya untuk meniup trompet yang berada di halaman istana. Dan benar saja, ketika trompet itu ditiup, langit pun mulai cerah sedikit demi sedikit. Gerhana pun berakhir dan matahari tak menangis lagi. Baginda Raja yang menyadari hal itu pun merasa takjub. Bagaimana Abu Nawas seolah-olah memberikan solusi agar rakyat menjadi tenang dan mengatur waktu untuk meniup trompet agar pas dengan berakhirnya gerhana matahari. Baginda Raja dan para penasehatnya pun lega, rakyatnya terhindar dari ketakutan karena gelap gulita. "Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil tersenyum. "Meskipun idemu sangat konyol, tapi kamu berhasil menenangkan rakyatku dari ketakutannya." Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu menjadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar.
karena merasa ia mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei, kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil dan ia segera menasehati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormat orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Bener-bener kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua, kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Dia, Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah, menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri, karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah memang sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen. Itulah kebun mangga Abu Nawas, yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati. Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas. Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu ternyata berkali-kali diambil oleh maling. Bahkan sempat-sempatnya maling itu makan buah mangga di kebun. Ini terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga yang berserakan di bawah pohon. Usut punya usut, ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas adalah seorang pengemis yang bernama Mang Sarmun. Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis, Sarmun si pengemis. Awalnya Abu Nawas membiarkannya, lebih karena kasihan. Karena memang kehidupan Mang Sarmis ini jauh dari kata cukup. Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Tapi lama-kelamaan ternyata Mang Sarmis ini menjadi kebiasaan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika Mang Sarmis tengah mengambil buah-buahan di kebun, Abu Nawas langsung menangkapnya. "Kau pikir buah-buahan di kebun ini punya keluargamu apa? Aku susah payah merawatnya. Kamu malah enak-enakan mengambilnya," bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya, Mang Sarmis membalas, "Loh, kamu gak tahu? Aku ini kan hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah kan? Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah, karena aku ini kan hamba Allah yang dicintainya." Mendengar hal itu Abu Nawas pun hanya terdiam. Karena pada dasarnya apa yang dikatakan Mang Sarmis memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan Mang Sarmis.
Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. Kalau begini terus caranya, panen kebunku bisa rugi, batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama, datanglah Mang Sarmis untuk mengambil buah mangga. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tak memperdulikannya sama sekali. Dengan santainya, Mang Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Woi, lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu gak lihat? Hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata Mang Sarmis balik bertanya. "Oh enggak ada yang salah kok," balas Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Mang Sarmis menjerit kesakitan. "Celakalah kamu, berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat Mang Sarmis. Abu Nawas pun membalas, Loh, aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah, karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah." Mang Sarmis tak mau kalah. "Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah," ujar Mang Sarmis. Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal. "Memang Allah sudah memberi izin padamu? Oh, atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah, biar kamu bisa minta izin langsung padanya?" kata Abu Nawas. "Gimana caranya?" tanya Mang Sarmis heran. "Itu sih gampang. Tunggu kamu di sini. Aku ngambil pedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Mang Sarmis pun kincep, tak bisa berkata-kata. "Hei Sarmis, denger ya. Kalau kamu ulangi lagi, aku tak segan-segan membuatmu minta izin pada Allah langsung," ancam Abu Nawas. Mang Sarmis pun langsung lari terpontang-panting ketakutan. Dan sejak saat itu, Mang Sarmis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Usaha Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Walaupun berkali-kali Baginda Raja yang kalah dan menanggung malu, tapi hal itu tak menjadikannya kapok berurusan dengan Abu Nawas. Baginya, semua tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas hanyalah lelucon hiburan untuk menghibur dirinya, yang seharian penat dengan urusan kerajaan. Dan pada cerita kali ini, Baginda Raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib, yaitu sebuah karpet yang bisa terbang. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja membaca sebuah buku yang berisi dongeng seorang pemuda bernama Aladin, di mana Aladin ini mempunyai karpet ajaib yang selalu bisa membawanya terbang kemanapun ia pergi. Karena merasa tertarik dengan dongeng tersebut, Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk membawakan karpet yang sama persis seperti milik Aladin. Mendengar itu, Abu Nawas pun tak habis pikir. Hanya gara-gara sebuah buku dongeng, Baginda Raja tega memberinya tugas yang sangat tidak masuk akal. Ampun Paduka yang mulia, tapi itu kan hanya sebuah dongeng Paduka. Jadi karpet yang dimiliki Aladin itu mustahil ada di kehidupan nyata Paduka, ujar Abu Nawas. Nah makanya, tugasmu adalah membuatnya menjadi nyata. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu akan aku hukum, ancam Baginda Raja. Mau tidak mau, Abu Nawas pun harus melaksanakan perintah konyol rajanya tersebut.
Kamu gak usah khawatir Abu Nawas. Aku tidak akan memberimu tugas baru setelah kamu menyelesaikan tugas ini, kata Baginda Raja. Dengan langkah gontai, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Dan setibanya di rumah, sang istri memberi kabar bahwa tetangganya mengalami kecelakaan. Ia terjatuh dari pohon yang lumayan tinggi ketika mencari kayu bakar di hutan. Akibatnya salah satu kakinya patah dan terluka parah dan harus dipotong. Kenapa nggak disembuhin aja? Kasianlah kalau harus dipotong, tanya Abu Nawas. Iya sih, tapi sayangnya udah nggak bisa disembuhin. Kalaupun nggak dipotong, kakinya juga sudah tidak berfungsi, jelas sang istri. Mendengar jawaban tersebut, terbesit sebuah ide di benak Abu Nawas akan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan tugas dari Baginda Raja. Dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Di tangannya ia membawa gulungan karpet yang terbungkus rapi dan diberi wewangian. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, ini dia karpet ajaib yang Paduka inginkan, jawab Abu Nawas. Ia pun menggelar karpet tersebut dan menyuruh Baginda Raja untuk duduk di atasnya. Namun setelah sekian lama duduk, karpet itu tak kunjung terbang. Abu Nawas, ini kenapa nggak terbang? Kamu jangan mempermainkanku Abu Nawas, bentak Baginda Raja. Oh tidak Paduka, mana berani saya mempermainkan Paduka. Karpet ini saya dapatkan dari jin sakti penunggu pohon Paduka, jadi nggak mungkin nggak bisa terbang. Sebentar Paduka, saya cek dulu. Oh alah, ternyata ini penyebabnya. Pantas saja nggak mau terbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk pinggiran karpet yang terpotong. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya bagaimana bisa terbang Paduka? Karpetnya aja sudah tidak utuh lagi. Ada bagian yang telah terpotong, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana ini? Coba kamu betulkan Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Waduh, maaf Paduka yang mulia. Tugas saya adalah membawa karpet terbang, bukan membetulkannya. Itu sudah di luar kewajiban tugas saya Paduka, jelas Abu Nawas. Terus siapa yang akan membetulkan karpet ini? Tanya Baginda Raja. Itu bukan urusan saya dong Paduka. Silahkan Paduka cari orang lain saja. Sesuai dengan apa yang Paduka katakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan diberi tugas baru setelah menyelesaikan tugas yang satu ini. Dan tugas saya adalah membawa karpet ajaib yang bisa terbang, bukan membuat karpetnya supaya bisa terbang, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun tak bisa membantah perkataan Abu Nawas itu. Usahanya kali ini untuk mengerjai Abu Nawas kembali mengalami kegagalan. Yang ada malah Abu Nawas mendapatkan hadiahnya yang sangat banyak.